Halo semuanya, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Dim Dim TV. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang unit airsoft spring ya, replika unit handgun dengan jenis M9 Beretta ya. Bisa dilihat. Ini kode kalau cari di toko online-nya dia lebih populer dengan nama MP900 ya ketimbang M9 Beretta ini. Tapi kalau di unit sebenarnya, di senjata pistol sebenarnya, dia namanya M9 Beretta ya. Jadi sebenarnya unit M9 ini ada banyak sekali variasinya, ada M9 A1, A2 seperti itu. Yang ini yang originalnya, jadi unit M9 saja, jadi seperti itu. Beretta itu adalah manufakturnya ya, jadi yang membuat unit ini pabriknya yang asli. Tapi untuk unit airsoft ini dia pabriknya adalah dari ACM ya, dari Cina ini produknya. Jadi sebelumnya mohon maaf kepada para subscriber dan penonton baru. Saya baru update video kali ini, cukup lama ya tidak update karena banyaknya kesibukan, pembelajaran online di sekolah, belum lagi di kampus, murid kursus, jadi seperti itu. Jadi waktu luangnya kemarin tidak ada ya untuk update video terkait airsoft ini, jadi sekarang baru ada ya. Jadi harap maklum. Jadi ini unitnya, bahannya adalah full ABS ya di originalnya. Unit ini di dalamnya bisa di-upgrade untuk part-part metal, jadi bisa ke tukang bubut ya untuk membuatkan part metalnya, tapi originalnya adalah ABS. Satu-satunya yang metal di sini adalah ini untuk sinar lasernya ini. Untuk pembelian ini bisa kalian dapatkan di toko-toko online dengan kode nama MP900. Jadi tergantung kalian. Ini saya unitnya ini tujuannya hanya untuk pajangan saja. Jadi sesuai tujuan, kalau hanya mau mencari pajangan, kalian ketik saja MP900 airsoft spring seperti itu. Nanti kalian upgrade sendiri, kalian ganti warnanya sendiri dengan cat pilok seperti itu. Tapi kalau tujuannya untuk sukir atau bermain bersama teman-teman ya, tujuannya cari power seperti itu, nanti kode keywordnya nanti ditambah MP900 full upgrade, jadi seperti itu ya. Ini waktu itu saya beli yang upgrade standar. Jadi upgrade standar itu adalah pernya di sini diganti dengan yang lebih besar seperti itu. Inner barrelnya diganti menjadi dari yang plastik jadi besi, metal, aluminium seperti itu ya. Itu harganya juga beda. Upgrade yang standar itu sekitar 200 sampai 300. Kalau yang tanpa upgrade itu murah, 90.000 sampai 100.000 aja sudah dapat. Kalau yang full itu sampai 400.000, 500.000-an. Jadi beda kualitas, beda harga seperti itu. Tapi kalau Anda sudah ngerti apa-apa saja yang di-upgrade, seperti saya itu sudah ngerti, jadi beli yang yang tanpa upgrade saja. Jadi belinya terpisah gitu, dapatnya lebih murah gitu. Jadi kadang yang bikin mahal itu adalah jasa upgrade-nya juga ya, karena kalau upgrade-nya main-main, nanti sekali pakai, 3 kali pakai sudah rusak gitu. Jadi seperti ini upgrade-nya maksudnya tidak asal-asalan, jadi awet seperti itu. Tapi kebetulan ini untuk pajangan saja, jadi pernya sudah saya hilangkan, jadi sudah nonaktif, dia tidak bisa dipakai menembak. Kalau ingin dipakai lagi tinggal dipasang saja lagi. Lalu untuk yang di-upgrade itu saja. Pistonnya masih polimer. Jadi ini pistonnya sudah dari bawaan sudah bagus ya. Plastiknya itu sudah bagus, tidak ABS yang lembek.
inner barrelnya sudah bersih, dan ini ada tambahan suppressor ya. Jadi suppressornya ini bisa dilepas ya. Jadi seperti ini. Kalau untuk bisa dipasangi suppressor harus dibikinkan ulirnya ya, atau bahasa Inggrisnya counterclockwise-nya. Jadi seperti ini agar bisa masuk dia dipasang ke inner barrelnya ya. Jadi seperti ini. Nah, tinggal diputar gitu saja. Tuh, lalu yang saya upgrade adalah ini di iron sight-nya. Di iron sight-nya saya isi dengan night sight ya. Jadi stiker glow in the dark. Jadi ketika dipakai untuk sukir malam hari, atau saat di malam hari, dia akan bersinar ini. Jadi ketika di iron sight kan seperti ini, nanti dia kelihatan. Kadang kalau di posisi gelap itu kan dia, kalau warnanya tetap hitam menyatu dengan bodinya kan sulit kita untuk mengeker. Jadi seperti itulah. Kalau di si stiker glow in the dark ini membantu untuk menggunakan iron sight-nya. Jadi seperti ini penampakannya kalau di posisi gelap. Oke, sekarang kita akan bahas untuk markingnya ya. Jadi apa-apa saja, mungkin berapa persen real untuk unitnya ini kalau dibandingkan dengan aslinya. Jadi dari depan, dari suppressornya ya, maksudnya yang seperti ada bentuk bulat-bulatnya ini maksudnya adalah saluran udara untuk suppressornya ya. Jadi kalau di aslinya suppressor ini kan di sini ada lubangnya sedikit untuk menyalurkan udaranya, jadi suaranya tidak terlalu bising. Lalu untuk iron sight-nya ya, jadi memang seperti ini. Lalu untuk markingnya di sini nama unitnya. Jadi untuk di aslinya dia kadang isi, kadang M9 seperti itu, ada tulisan Berettanya juga. Lalu ini rail ya, railnya ini bukan Picatinny rail, jadi tidak ada lubang-lubang di setiap jengkal unitnya, jengkal railnya seperti itu. Jadi ini biasanya penyebutannya Dove ya, Dove rail, jadi seperti itu. Ini ukurannya yang 11 mm, jadi kadang mayoritas aksesoris untuk airsoft tuh ukurannya 22 mm. Jadi ini 11 mm. Kalau mau dipasang aksesoris yang 22 mm longgar dia di sini. Jadi seperti ini. Ini aksesoris lasernya ini dia ukurannya diameternya 22 mm. Jadi pasang di sini longgar. Makanya saya tambahkan lapisan di sininya dia. Jadi buat teman-teman yang ingin masang aksesoris unit ini, jadi caranya seperti ini. Ada lapisan dia sehingga kokoh dia. Jadi untuk yang ini kalau yang di aslinya dia adalah untuk mengembalikan slide-nya kembali ke tempat semula kalau posisi peluru sudah habis. Jadi seperti di aslinya kan misalnya posisi seperti ini ya, posisi peluru sudah habis, dia akan diam seperti ini kan. Nah, untuk mengembalikannya ini ditarik ke bawah. Nah, dia akan seperti itu. Tapi ini hanya dummy saja, jadi tidak berfungsi. Kalau yang ini istilahnya kayak pin bantuan untuk melepas slide-nya. Jadi untuk melepas slide-nya ini biasanya di aslinya bawa turun, dikeluarkan, baru ini bisa dilepas. Tapi ini sekali lagi hanya dummy saja.
kalau mau melepas ini kalau versi airsoftnya yang ini gripnya dilepas dulu di kedua sisinya, lalu ada baut-bautnya di sisi kirinya. Di sini posisi bautnya rata-rata ya. Jadi itu kalau mau membongkar unitnya versi airsoft ini. Lalu lanjut yang ini yang ada titik merahnya nih, ini adalah safety switch-nya kalau di aslinya. Jadi posisi ke atas ini adalah posisi siap menembak ya. Jadi bisa dikokang seperti itu. Kalau dibawa turun sehingga titik merahnya ini tertutupi, dia posisi safe. Jadi triggernya ini tidak bisa ditarik dan ini tidak bisa dikokang. Tapi ini hanya hiasan saja, tidak berfungsi. Lalu untuk hammernya ya ini. Jadi kalau dia aslinya kan dia ini yang bertanggung jawab ketika sudah posisi dikokang, dia akan turun ini, posisi turun di sini. Ketika trigger ditarik, dia akan maju sehingga pelurunya akan keluar. Tapi ini tidak berfungsi, hanya dummy saja, hanya sebagai hiasan saja. Lalu di sini ada gripnya. Kalau di aslinya dia ini terbuat dari rubber ya, karet, sehingga genggamannya lebih mantap. Kalau ini dia dari ABS, sudah menyatu dengan unitnya. Lalu ini memang logo aslinya dari perusahaan Beretta ya. Jadi sama. Lalu ini adalah mag release-nya. Jadi ini dipencet. Nah, jadi unitnya magazinnya langsung jatuh dia karena sudah diisi pemberat. Jadi seperti ini, dia langsung jatuh sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kalau belum di-upgrade, ini dipencet dia nggak mau keluar, kurang realistis dia, jadi harus isi ditarik lagi. Kalau ini sudah di-upgrade kan, nah, langsung jatuh sendiri dia. Ini bisa diisi dengan BB ukuran 6 mm, jadi macam-macam tergantung upgrade unitnya masing-masing. Kalau upgrade unitnya internalnya sudah bagus, bisa pakai BB kaca atau BB besi ya, yang ukurannya 6 mm. Kalau pakai yang 4,5 mm juga bisa, cuma performanya kurang akurat ya, karena ukuran inner barrelnya untuk ukuran BB 6 mm. Kalau diisi peluru yang ukuran 4,5 mm, dia kurang keras laju pelurunya karena udaranya akan keluar banyak melalui inner barrelnya. Jadi makanya inner barrel tuh harus sama, kurang lebih sama ukurannya dengan peluru yang digunakan itu. Jadi pompaan udara dari piston ke luar barel tuh supaya tidak bocor. Jadi itulah mengapa kalau udaranya ukuran inner barrel tidak sama dengan ukuran peluru, dia akan laju pelurunya tidak bagus, tidak keras itu karena udaranya banyak yang bocor. Untuk magazinnya ini juga ada variasinya ya. Untuk yang saya ini variasi yang biasa. Jadi ketika dipasang, dia ketika peluru sudah habis tuh dia tidak slide lock ya. Tapi ada variasinya, di sini ada dipotong sehingga bola penguncinya ini ya, yang ini dia akan lebih naik sehingga pada saat posisi peluru sudah habis, dia akan slide lock seperti ini. Ya, seperti aslinya tuh. Jadi kalau yang ini kan tidak. Jadi untuk versi magazine yang dimodif dia akan diam seperti ini. Caranya untuk kembali seperti semula, mag-nya harus dilepas, baru dia kembali lagi seperti semula. Itu untuk variasi mag-nya yang ada di pasaran ya. Lalu untuk upper slide-nya, jadi kalau di aslinya dia kan open bolt di sini. Jadi ketika terkokang ke belakang, dia di sini berlubang ya. Jadi pistonnya terlihat. Untuk versi yang ini tidak open bolt. Yang di pasaran itu biasanya dibikinnya dengan memotong sekitar 1,5 cm di sini. Jadi ketika dikokang dia memberikan efek open bolt seperti aslinya ya. Jadi untuk yang punya unit ini, jadi seperti itu tipsnya untuk bikin open bolt.
Ya, untuk berat unitnya ini karena sudah upgrade pemberat, jadi saya upgrade sendiri ya untuk menambah beban unitnya. Jadi ini pembuktiannya. Bisa dilihat ini beratnya 300 gram ya. Jadi biasanya kalau Anda cek di tokonya itu kadang dilebih-lebihkan beratnya. Kadang bisa sampai 1 kilo dilebih-lebihkannya gitu, 500 gram gitu. Jadi itu semua bohong ya. Itu kadang trik penjualnya untuk meningkatkan istilahnya kayak volumetrik gininya dia. Unitnya untuk menambah ongkos kirim. Jadi yang kalau kadang saya ngobrol-ngobrol di forum, jadi triknya dia seperti itu. Jadi supaya nanti Anda mungkin tidak kecewa atau ketika unit baru datang itu ternyata beratnya jauh di bawah perkiraan gitu. Karena saya lihat di toko online juga reviewnya kadang seperti itu. Jadi beratnya tidak sesuai ini ya jelas. Jadi karena ini bahannya ABS, jadi untuk keperluan misalnya bikin prop film seperti itu untuk properti, jadi unitnya harus ditambah berat sesuai dengan selera sendiri ya. Untuk di sisi kanannya, nah ini yang saya maksud, yang bulatannya ini. Ini bulatannya ini pinnya yang nyambung ke sini. Jadi untuk melepas upper slide unitnya. Nah ini safety switch-nya dia istilahnya ambidextrous ya. Jadi di sisi kiri dan kanan ada. Jadi kalau di sini yang di aslinya dibawa ke bawah, di sini juga ikut otomatis ke bawah. Tapi ini hanya dummy saja sekali lagi. Kalau untuk yang lebih realistis lagi, dia unit yang gas biasanya ya. Jadi kenapa unit gas tuh rata-rata lebih kuat unitnya, karena dia pakai gas. Jadi kalau unitnya gas, menggunakan gas ya, tenaga gas, tapi bahannya ABS, nanti pecah dia unitnya karena tekanan gas itu lumayan kuat. Itulah makanya rata-rata kalau unit yang pakai gas tuh bodinya paling nggak aluminium atau nilon polimer yang kualitasnya mendekati aluminium. Jadi ini untuk unit spring rata-rata memakai plastik ABS karena tekanan udaranya tidak terlalu sekuat untuk gas gini lah, gas-gas butan CO2 itulah. Tapi jangan salah, kalau plastik ABS itu juga macam-macam ya kualitasnya. Ada ABS yang grade 1, grade 2, grade 3, jadi seperti itu. Jadi kalau ini bisa saya bilang grade 2 lah. Jadi kalau dipencet itu dia tidak berubah teksturnya. Kalau grade 3 tuh biasanya kalau dipencet tuh dia kayak plastisin, dia berubah gininya, teksturnya sedikit. Jadi kalau ini enggak. Jadi plastik ABS yang kokoh ini. Ya, jadi standar lah. Lalu untuk aksesorisnya apa saja yang bisa dipasang? Jadi ya ini. Pertama, suppressor. Lalu yang kedua adalah lasernya, laser segnya. Jadi ini bahannya dari aluminium ya. Bisa zeroing dia. Maksudnya zeroing tuh gini. Jatuhnya sinar laser nih bisa disesuaikan. Jadi disesuaikan dengan unit masing-masing. Jadi seperti ini, lasernya sudah disesuaikan dengan iron sight dari M9 Beretta ini. Ya, jadi ini tombolnya. Nah, jadi ini lasernya sudah disesuaikan dengan dimana jatuhnya nanti pelurunya sesuai dengan iron sight ini. Ya, jadi ini sinar lasernya memang khusus untuk senapan ya, juga unit handgun, airsoft maupun senjata aslinya. Jadi makanya dia ada sekrup-sekrup dan tombol untuk zeroingnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini menggunakan kunci L ya. Jadi bisa diatur. Ya, jadi posisi jatuhnya sinar laser ini bisa diatur di atas ke bawah, kiri kanan, jadi seperti itu ya. Ini belinya terpisah, mereknya TAF
LED HJ11 ya. Jadi harganya lumayan murah, sekitar 55.000 ya. Biasa hukum ekonomi, peminat sedikit, harga turun. Kalau permintaan banyak, harga tinggi. Ya, jadi walaupun ini kualitasnya bagus, tapi harganya murah. Jadi jangan ragu ya. Ini barang murah tapi kualitasnya memang bagus ya, kuat ya, kokoh. Ini menggunakan baterai ukuran baterai jam itu ya, sebanyak 3 buah. Jadi nanti cara masukkan baterainya, ini diputar. Nih. Jadi ini diputar, ada rongganya di dalam, jadi dimasukkan baterainya di sana. Untuk pemasangan di unitnya, ini menggunakan kunci L juga, jadi ini dibuka, ini agak longgar, jadi bisa dimasukkan dari atas. Ya. Jadi seperti itu. Baik, sekian review unit M9 Beretta atau MP900 dari saya. Bila ada pertanyaan terkait unit ini atau tips berbelanja online terkait unit airsoft, bisa langsung komentar di YouTube ya. Baik, sekian penjelasan dari saya, reviewnya. Om Santi 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 Om.